Nah, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, karena saya cuma dikasih waktu 60 menit untuk pemaparan materi. Jadi saya harap teman-teman sisanya bisa latihan dan bisa mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan dan bisa lebih aktif pada saat diskusi dan tanya jawab. Nah, ini ngomong-ngomong ritme saya terlalu cepat nggak ya Mbak Hesti dan teman-teman? Kalau cepat saya kurangin nih ritmenya. Atau udah cukup gitu? Sepertinya sudah cukup Ibu. Aman kok, aman. Aman ya? Ya, Aman Jaya aman, Sentosa aman. ya. Oke. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, bagaimana menghitung tinggi badan secara tidak langsung. Ini saya kasih tahu dulu, ada banyak rumus. Ini baru beberapa yang saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman membaca berbagai referensi, itu banyak banget rumus-rumusnya. Jadi memang yang namanya uh, kita akademisi itu harus banyak membaca ya referensi ilmiah. Jadi nggak cuma ketika ditanya menurut siapa gitu. Ternyata beberapa mahasiswa, saya harap ini nggak di UAD ya gitu ya, dan mungkin bukan di UAD nih, beberapa mahasiswa nih, ada yang kadang kalau ditanya, ini Bu, kata ibu itu tuh Bu, di kuliahnya ini Bu. Nah, harusnya nggak ada tuh kata ibu itu gitu, tapi lebih ke referensi yang mana yang kita baca dari naskah ilmiah yang mana dan tahun berapa. Nah, supaya kita benar-benar mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini berbagai rumus yang biasa digunakan untuk estimasi atau memperkirakan tinggi badan. Mulai dari diestimasi berdasarkan demispan gitu ya, atau berdasarkan arm span. Jadi demispan dan arm span agak sedikit berbeda. Mungkin kalau teman-teman lihat di buku penilaian status gizi, itu akan terlihat kalau arm span itu jarak dari ujung jari kita di sini sampai ujung jari yang satunya lagi. Tapi kalau yang dia itu demispan, ada beberapa yang ukurnya itu di antara sini nih, titik tengah. Nah, jadi nggak dari ujung. Nah, itu akan membedakan bagaimana cara kita mengestimasi tinggi badan. Lalu ada juga beberapa estimasi itu yang menggunakan tinggi lutut, gitu. Baik itu berdasarkan rumusnya Kumlea, rumusnya Fatma, dan berbagai rumus yang lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira saya mau pakai yang mana nih ya untuk pasien saya, atau saya mau pakai yang mana ya untuk klien saya? Nah, itu yang akan kita ulik lebih lanjut. Kira-kira kalau di Indonesia seperti apa sih aplikasinya? Kita akan bahas lebih detail, teman-teman, untuk tiga alternatif pengukuran tinggi badan, karena ini yang paling sering dilakukan, yaitu mulai dari tinggi lutut, lalu ada panjang ulna, ada juga rentang lengan. Nah, untuk tinggi lutut sendiri, ini memang kita ngukurnya pakai knee caliper. Jadi memang ada alat ukur tersendiri ya, nggak bisa cuma pakai meteran biasa gitu, karena memang harus dipastikan sudutnya itu membentuk 90 derajat seperti yang ada di sini. Jadi memang ada kalipernya sendiri. Dan pengukuran ini dilakukan dari patella sampai ke tumit kita. Ya, jadi dari ujung yang atas sampai ujung yang bawah. Memang pada beberapa kondisi dan beberapa referensi menyatakan tinggi lutut ini lebih menggambarkan perkiraan tinggi badan pada lansia. Oke, kenapa? Karena kalau lansia mau diukur pakai rentang lengan, tidak jarang beberapa lansia itu sudah mengalami kekakuan sendi atau intinya gangguan gitu ya di bagian daerah-daerah sendi sekitar ekstremitas atas, sehingga ada yang kadang mungkin juga gangguan tulang, ada yang sedikit bungkuk dan sebagainya. Nah, itu tidak bisa menggambarkan estimasi tinggi badan secara lebih valid. Nah, makanya lebih sering pada lansia digunakan tinggi lutut. Nanti kita bahas. Emangnya seberapa sih dia bisa menggambarkan. Lalu ada lagi selain tinggi lutut, ini panjang ulna. Nah, untuk panjang ulna ini yang relatif lebih simple karena alat ukurnya pakai Medline dan bisa kita lakukan dengan hanya mengukur dari ujung siku sampai ujung tulang yang sejajar dengan jari kelingking. Ya, jadi sejajar dengan jari kelingking bisa dilakukan pada kasus khusus gitu ya dan beberapa pasien-pasien di rumah sakit atau pasien-pasien yang dia mengalami disabilitas. Oh, ternyata ada gangguan pada kakinya, ada ketidaklengkapan di daerah kakinya. Nah, panjang ular ini bisa menjadi salah satu alternatif pengukuran estimasi tinggi badan.
Lalu ada lagi rentang lengan, ini juga cukup simpel karena alat ukurnya itu adalah Medline dan diukurnya juga relatif mudah dari jarak ujung jari tengah kedua tangan. Jadi dari jarak sini sampai satu lagi. Ini bisa dilakukan pada remaja ataupun pada dewasa. Tapi kalau memang tidak ada permasalahan lain bisa diukur tinggi badannya akan lebih optimal pakai tinggi badan. Kalau saya ada gangguan tertentu mau ukur pakai rentang lengan, boleh-boleh saja. Bahkan beberapa referensi juga ada yang mengukur atau estimasinya nanti pakai setengah rentang lengan. Nah, itu ada. Nah, kita bahas satu-satu. Gimana sih sebenarnya aplikasinya di Indonesia sendiri dan di beberapa negara? Ini saya nggak akan terlalu detail untuk pengukurannya karena saya rasa sudah selesai pada materi penilaian status gizi gitu ya. Tinggi lutut di sini memang terutama dilakukan pada lansia dengan tubuh yang bungkuk atau setengah bungkuk, yang memang tidak bisa dilakukan pengukuran rentang lengan, akan lebih direkomendasikan menggunakan pengukuran tinggi lutut. Ya. Di mana memang nanti lansianya diminta dalam posisi duduk, kayak kecuali kalau tidak bisa duduk ya, nanti posisi bisa menyesuaikan. Dan prinsipnya pergelangan dan lutut itu harus ditekuk membentuk sudut 90 derajat. Kayak. Jadi sudah ada alatnya untuk melihat apakah benar-benar dia tuh sudah membentuk sudut 90 derajat. Nah, baru nanti yang kita ukur panjangnya gitu. Dari ujung kaliper dia yang ada di bawah tumit naik ditarik ke atas. Nah, terus dilihat naik berapa nih jaraknya. Nah, itu yang akan digunakan untuk pengukuran tinggi lutut. Untuk bagaimana teknis pengukurannya saya tidak akan lebih spesifik. Saya akan lebih ke bagaimana gambarannya dia bisa digunakan atau tidak untuk mengestimasi. Ini sudah ada beberapa referensi naskah ilmiah yang saya sertakan di sini dari Indonesian Journal of Human Nutrition dan juga dari Gizi Indonesia. Nanti teman-teman bisa membaca lebih detail, tapi saya kasih ringkasan dari naskah tersebut. Nah, ini yang pertama, yang dari uh, Indonesian Journal of Human Nutrition dulu. Jadi pada penelitian ini dia melihat bagaimana gambaran estimasi tinggi badan lansia ketika digunakan uh, persamaan-persamaan tinggi lutut. Jadi ada beberapa rumus dari tinggi lutut untuk nanti mengestimasi tinggi badannya. Kira-kira selisihnya tuh berapa banyak sih? Nah, teman-teman bisa lihat nih nggak perlu dihafal rumusnya ya gitu. Rumusnya nggak perlu dihafal teman-teman. Jadi nanti teman-teman uh, bisa searching di beberapa referensi, di beberapa buku sudah ada keterangan rumusnya. Nah, pada penelitian ini dia melihat tinggi lutut pada lansia dengan 3 rumus tinggi lutut. Mulai dari rumusnya Kumlea 1, Octavianus, dan rumusnya Fatma. Nah, ini sudah ada keterangannya. Cara mengukur estimasi tinggi badan berdasarkan tinggi lutut antara pria dan wanita ini berbeda. Dan ada faktor koreksi di sini. Kalau di rumusnya Kumlea, faktor koreksi yang dipakai itu adalah umur. Dan tinggi lutut itu sendiri. Sementara, begitu pula ya di Octavianus, itu juga ada koreksi umur. Sementara punya Fatma, itu hanya angka ditambah faktor konversi dikalikan dengan tinggi lutut. Nah, jadi dia udah punya nih, udah diukur tinggi lututnya si lansia, begitu diukur, dia akan melihat estimasinya. Dia membandingkan laki-laki dan perempuan nih, ada laki-laki, ada perempuan. Ini adalah tinggi badan estimasi dari rumus Kumlea. Ketika diukur dan dicari rata-ratanya, pada responden laki-laki, tinggi badan aktual itu ada di angka 157,55 dan perempuan 145,75. Nah, dihitung pakai rumus Kumlea, ternyata ST9. Artinya ada perbedaan di mana estimasi Kumlea hasilnya cenderung lebih tinggi dibandingkan tinggi badan aktual si laki-laki tersebut. Sementara pada perempuan itu terlihat ekstrim sekali, teman-teman. Aktualnya 145, diestimasikannya 153. Jadi selisihnya itu 7 senti sendiri. Banyak banget gitu. Dia mengestimasi juga berdasarkan Octavianus. Kan. Di Octavianus ternyata ketika dihitung selisihnya itu malah lebih besar daripada dia menggunakan
yang persamaan kumlea sampai hampir 4 senti untuk yang laki-laki. Sementara yang perempuan selisihnya sama-sama 7 senti. Sementara yang punyanya Fatma, estimasinya tetap lebih besar dibandingkan tinggi badan aslinya. Dan besarnya itu adalah selisihnya tuh 2 senti untuk yang laki-laki. Sementara untuk yang perempuan selisihnya hampir 6 senti. Dari sini peneliti membandingkan. Kalau seandainya saya bandingkan semua subjeknya ini dari tinggi badan estimasi dengan tinggi badan aktual, ada beda nggak sih? Rumus itu harusnya bisa kita pakai ketika hasilnya tidak ada beda di antara tinggi badan estimasi dengan tinggi badan aktual. Begitu dicek secara statistik, ternyata signifikansinya itu adalah kurang dari 0,001. Artinya ada beda di antara tinggi badan estimasi dengan tinggi badan aktual. Di penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa semua rumus, baik itu punyanya Kumlea 1, punyanya Octavianus, dan punyanya Fatma, ternyata tidak bisa menggambarkan secara valid atau secara rigid gitu ya, tinggi badan aktual dengan tinggi badan estimasi. Karena hasilnya semua dianggap berbeda. Namun, di antara ketiga rumus yang paling dekat digunakan untuk mengestimasi tinggi badan lansia itu adalah persamaannya Fatma. Nah, jadi pada kondisi ini, khusus di kasus-kasus lansia, kalau saya mau membandingkan Kumlea, Octavianus gitu ya, ini studinya di Malang kalau saya tidak salah ingat. Nah, itu lebih dekat menggunakan rumusnya Fatma. Nah, dari sini teman-teman nanti kalau mau menggunakan rumus yang mana, itu studi literatur. Kayak harus cari, oh lebih gampangnya pakai yang ini ya, karena dia lebih menggambarkan. Silakan rumus itu dipakai. Ini studi pertama. Kita lihat lagi studi berikutnya. Ini penelitian yang ada di Gizi Indonesia. Jadi dia membandingkan bagaimana mengestimasi tinggi lutut pada pasien yang dewasa di rumah sakit. Nah, ini subjeknya sudah beda lagi. Kalau tadi lansia pada umum, ini lansia pada yang ada di rumah sakit, dewasa yang ada di rumah sakit. Tetap ya, pengukuran utamanya tinggi lutut. Begitu dicek, dia bandingin rumusnya banyak banget. Penelitian ini banyak banget. Dari rumusnya Kumlea, dari rumusnya Cheng, dari rumusnya Tan Koko, Sahar dan Poi sama Fatma. Jadi teman-teman bisa lihat dengan yang tadi sebelumnya, sama ya untuk rumusnya, tapi dia menambahkan dia nggak pakai Octavianus, dia tambahkan punyanya Cheng, Tan Koko sama Sahar dan Poi. Dilihat di sini sama dia hasilnya. Oh, tinggi lututnya itu dia bandingin laki-laki dan perempuan dulu. Kayak laki-laki, perempuan. Dengan total semua subjeknya ada 100 orang. Rata-rata tinggi lutut di 100 orang itu 48,9 cm. Nah, untuk yang um, apa namanya data tinggi lututnya dia nih, laki-laki, perempuan gitu ya. Lalu dicek di sini, ternyata dari tinggi lutut ini dia juga punya database tinggi badan aktual. Database tinggi badan aktual. Dia masukin tuh tinggi lututnya ke rumus yang ada di masing-masing. Baik itu Kumlea, Cheng, Tan Koko, Saharpoy, dan Fatma. Begitu dia masukkan, dia bandingkan selisihnya. Nah ini selisih tinggi badan dan prediksi tinggi badan berdasarkan tinggi lutut. Dia cek semuanya. Oh ternyata yang Kumlea itu, wah selisihnya itu cukup banyak. Dari -1,2 gitu ya, sampai -14,9. Bayangkan -1,2 sampai -14,9. Oh. Dengan rata-ratanya itu tuh ada di -2. Yang Ceng dicari lagi. Oh selisihnya itu beda lagi. Dari -2 sampai -8,5. Rata-ratanya adalah -1,8. Semua dia bandingkan. Ada yang selisih tinggi badan dengan prediksinya lebih tinggi atau lebih besar tinggi badannya, tapi ada yang lebih tinggi dari prediksinya, gitu. Jadi prediksinya lebih tinggi. Begitu dia cek semua, dia bandingkan tuh secara statistik. Sekali lagi, kalau kita bercerita tentang statistik, harusnya
Kalau kita mau tahu nih rumus ini bisa memprediksi atau enggak, tidak ada beda di antara rumus prediksi dengan tinggi badan aslinya. Tapi begitu dilihat hasilnya cukup mencengangkan. Kenapa saya bilang cukup mencengangkan? Oh, ternyata punya Kumlea itu sejalan dengan studi yang tadi. Pada lansia, Kumlea itu tidak bisa menggambarkan gitu. Dalam artian apa? Di situ terlihat ada beda, ya. Ketika ada beda, kita nggak bisa menggunakan rumus itu secara valid, karena kita harus cari yang selisihnya itu lebih sedikit dibandingkan rumus-rumus yang lainnya. Pakai rumusnya Cheng juga sama, ada beda. Pakai rumusnya Tan Koko itu juga sama. Tapi pakai rumusnya Sahar dan Poi, ternyata prediksi tinggi badan pada semua subjek itu tidak berbeda dengan tinggi badannya. Gitu. Pada laki-laki juga tidak berbeda. Pada perempuan juga tidak berbeda. Selisihnya pun dengan tinggi badannya itu juga tidak berbeda. Artinya, ketika kita menggunakan rumus Sahar dan Poi, angka estimasinya atau angka prediksinya itu cenderung lebih punya selisih yang lebih kecil dibandingkan rumus yang lainnya. Eh, Karena rumus yang lainnya yang paling bisa menggambarkan di sini selain Sahar dan Poi terlihat rumusnya Tan Koko hanya untuk perempuan yang dia hasilnya cenderung sama antara prediksi tinggi badan dengan tinggi badan yang sesungguhnya. Nah, di sini kita bisa bilang, oh berarti kalau saya di rumah sakit pada pasien-pasien yang dewasa, saya akan lebih dekat untuk mengestimasi tinggi badannya berdasarkan rumus Sahar dan Poi. Sehingga kita tinggal masukin tuh konstantanya kayak 69,38 ditambah 1,924 dikalikan tinggi lututnya. Berapa senti tinggi lututnya? Nah, untuk laki-laki. Yang perempuan sama ya konstantanya di situ 50,25 ditambah faktor konversinya adalah 2,225 dikalikan dengan tinggi lututnya. Oh, berarti untuk pasien rumah sakit akan lebih dekat dengan Sahar dan Poi. Oh, nggak perlu tuh koreksi umur berdasarkan Tan Koko, berdasarkan Cheng, berdasarkan Kumlea. Ya udah kita pakai ini saja. Ya, itu gambarannya. Bisa difahami sampai sini? Aman Jaya Sentosa ya? Aman, Ibu. Aman ya? Oke. Kalau saya kecepatan boleh raise hand loh ya. Nanti saya turunkan ritmenya ya. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang tadi itu yang tinggi lutut. Gimana dengan panjang ulna nih? Kira-kira panjang ulna bisa kita pakai nggak? Karena beberapa kondisi mungkin saja dia udah males, lemes banget, nggak bisa diukur tinggi lututnya. Jangankan ngukur tinggi lutut, alatnya aja kadang-kadang nggak ada di pelayanan kesehatan yang kita datangi. Lah kalau nggak ada mau ukur pakai apa? Saya cuma punya Medline doang. Gimana cara lainnya panjang ulna. Cara ngukurnya tinggal kita ukur dari siku, dari bagian olek kranon sampai ke pergelangan tangan yang tadi sejajar dengan jari kelingking kayak di prosesus styloides. Nah, di sini kenapa kok beberapa referensi menganggap panjang ulna bisa dipakai? Karena pengukuran ini dianggap pengukuran tulang, khususnya tulang panjang, itu akan linear dengan pertumbuhan tinggi badan. Artinya apa? Semakin panjang tulangnya, eh, hasilnya cenderung semakin lebih tinggi, tinggi badannya. Atau sebaliknya, semakin pendek, hasil akhir dari tinggi badannya semakin kecil. Nah, kira-kira gimana? Bisa nggak kita pakai? Kenapa kok di sini kok pembandingnya saya lebih pakai lansia dan dewasa karena memang biasanya ya pasien-pasien itu yang tidak bisa diukur tingginya cenderung ya pada dewasa ataupun pada lansia yang sudah bungkuk dan sebagainya. Makanya mayoritas penelitian itu lebih menitik beratkan pada pasien lansia ataupun pasien dewasa. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini saya ambil dari Umus gitu ya. Nanti boleh dicari, sudah saya sertakan juga referensinya. Silahkan baca, karena sekali lagi ya, yang namanya baca itu jendela ilmu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus banyak baca.
Di penelitian ini, dia hanya membandingkan satu rumus, ya, satu rumus estimasi tinggi badan berdasarkan panjang ulna dengan rumusnya Purepatpong. Oke. Jumlah subjek yang digunakan itu sebanyak 91 subjek. Dengan tinggi badan aktual dari 91 subjek, terendahnya itu 147 dan tertingginya 173,2. Nah, dengan rata-ratanya itu adalah 158 cm. Dari hasil estimasi tinggi badan berdasarkan panjang ulna, ternyata selisihnya itu cuma sedikit, teman-teman. Kalau yang terendah itu 147, ternyata di Purepatmong estimasinya tuh jadi 148,7. Yang tertinggi 173,2 dengan estimasi Purepatmong di sini dia jadi 175,8. Kayak begitu pula rata-ratanya, selisihnya tuh hanya sekitar kurang dari 1 senti. Kayak itu rata-ratanya. Dibandingkan ke semua data, dari 91 data itu dibandingkan. Dibandingkan tuh dari 91 data. Begitu dibandingkan, ternyata hasilnya itu adalah lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Tidak ada beda antara estimasi tinggi badan berdasarkan panjang ulna di rumusnya Purapatpong dengan tinggi badan aktual. Dengan kata lain, kita bisa pakai panjang ulna untuk mengestimasikan tinggi badan lansia. Tapi perlu jadi catatan. Apa catatannya? Di penelitian ini, dia tidak mengklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Artinya ya sudah, 91 ini semua, baik itu lansia laki-laki, mau itu lansia perempuan, dijadiin satu datanya. Tapi dia tidak membedakan. Kalau yang laki-laki kira-kira rumus ini bisa dipakai nggak ya? Kalau yang perempuan kira-kira rumus ini bisa dipakai nggak ya? Terus boleh nggak Bu kalau saya anggap ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan? Dari hasil studi, boleh-boleh aja. Gitu. Jadi tidak ada yang kita bilang estimasi itu paling benar. Tidak. Tapi kita hanya bisa bilang seberapa tepat estimasi itu bisa menggambarkan. Dan tepat tidak tepatnya, seberapa besar tingkat ketepatannya, itu bergantung pada studi. Nah, di sini kebetulan karena memang tidak dibandingkan laki-laki perempuan, semua dianggap sama, itu dianggap sebagai salah satu hal yang ya sudah kita anggap semua sama. Dan hasilnya tidak ada beda, ya boleh dipakai di laki-laki atau perempuan. Nah, ada naskah lain yang meneliti gimana kalau saya neliti panjang ulna, tapi pada pasien dewasa yang ada di rumah sakit. Jadi dia teliti tuh pada pasien dewasa yang ada di rumah sakit. Dan saya nggak mau cuma pakai satu rumus, tapi pakainya dua rumus. Yang pertama pakai rumus yang sebelumnya, Purapatong tadi. Yang kedua dia membandingkan dengan rumusnya Tumar. Jadi untuk laki-laki sama perempuan sebenarnya untuk ngitung estimasinya itu berbeda. Konstantanya pun juga berbeda. Yang di rumusnya Purapatong, yang laki-laki 64, sekian, yang perempuan 66, sekian. Dengan konstantanya sudah ada masing-masing gitu. Ketika dibandingkan, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nih, laki-laki perempuan, laki-lakinya jumlahnya 70, perempuannya 97. Jadi secara jumlah, studi ini punya jumlah atau punya subjek yang lebih besar. Artinya dia bisa lebih menggambarkan. Nah, kalau dilihat rata-rata tinggi badan estimasi dengan Purapatong itu ada di 166,17 untuk laki-laki. Sedangkan aktualnya 161,8. Artinya apa teman-teman? Selisih dari estimasi Purapatong untuk ke aktual laki-laki itu lebih dari 5 senti. Udah lebih nih dari 5 senti nih. Nah, bahkan udah 5 senti. Oh, jauh juga ya kalau saya tinggi 160 jadinya kalau laki-laki suami saya tinggi 160 jadinya 165 dihitung pakai Purapatong. Nah, lalu yang perempuan di sini 160 tapi aktualnya 158,9. Jadi hampir 2 senti sendiri selisihnya. Lalu dia bandingkan dengan rumusnya Tumar. Ketika dibandingkan, hasilnya Tumar itu cenderung lebih, selisihnya lebih kecil daripada yang Purapatong. Yang di sini 163 untuk laki-laki 161. Hanya kurang lebih plus minus 2 senti.
Sementara untuk yang perempuan 159 sama 158,9. Tidak ada 1 senti selisihnya. Dari ini semua dibandingkan nih di sini teman-teman. Kayak dibandingkan sama mereka, kayak begitu dibandingkan, ternyata ini selisihnya tuh sudah jauh sekali. Laki-laki ketika dilihat secara statistik hasilnya 0,001. Artinya ada beda. Ketika ada beda, hasil yang didapatkan dari estimasi itu berbeda dengan berat badan aktual secara statistik. Sementara untuk yang perempuan itu tidak ada beda. Artinya di studi ini menyatakan kalau saya mau pakai uh, Purepatpong, dia akan lebih dekat hasilnya untuk subjek yang perempuan, bukan untuk subjek laki-laki. Tapi kalau saya pakai rumusnya Tumar, yang mana selisihnya itu tidak sampai 2 dan tidak sampai 1 gitu ya, baik laki-laki atau perempuan, hasilnya itu adalah tidak signifikan. Artinya, angka estimasi tumar dengan angka berat badan aktual dinyatakan secara statistik tidak ada beda atau sama. Ya, dari sini teman-teman bisa melihat, oh berarti kalau saya ngukur panjang ulna, ya udah, baiknya saya pakai rumusnya Tumar ya. Kalau yang laki-laki 65,76 ditambah 3,667, tinggal kalikan dengan panjang ulnanya. Oh, kalau yang perempuan berarti 18,95 ditambah yang 5,33, kalikan dulu dengan panjang ulnanya. Hasilnya dari pengalihan tersebut nanti tinggal kita tambahkan dengan konstantanya. Sekali lagi, tidak ada rumus yang 100% kita bilang benar, karena kalau benar harusnya angkanya sama ya. Ya, tapi teman-teman bisa memilih rumus mana yang paling memiliki selisih yang kecil dibandingkan rumus-rumus yang lainnya. Nah, ini ulna. Tadi bisa kita simpulkan tuh di tinggi lutut. Oke, kalau yang lansia, Fatma, oke lah gitu. Walaupun terlihat berbeda, tapi selisihnya lebih sedikit. Oh, begitu di rumah sakit, oh Sahar dan Poi lebih cocok nih dipakai kalau pakai tinggi lutut. Oh, di panjang ulna, lansia kalau kita tutup mata terhadap jenis kelamin ya bolehlah pakai Purepatpong. Oh, tapi kalau ke rumah sakit akan lebih dekat nih kalau kita pakai yang punyanya Tumar. Kayak dari mana referensinya? Ini loh Bu dari jurnal ini. Jadi bukan kata Ibu A, Ibu B, Ibu C, tapi kata jurnal. Itu yang panjang ulna. Lalu ini panjang ulna pada dewasa. Nah, jadi pada dewasa muda, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya. Ini yang dewasa muda. Dia membandingkan lagi ya antara laki-laki dan pria. Tadi di studi sebelumnya itu adalah lansia, lalu dewasa di rumah sakit. Ini dewasa muda. Dalam artian dia bukan pasien rumah sakit nih. Nah, gimana cara membandingkannya? Ini lebih detail lagi dia bandinginnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini studinya dari Undip, nah, terbit di Undip. Nanti bisa dilihat ya teman-teman, naskahnya sudah ada linknya. Boleh berkunjung ke link yang sudah saya sertakan di situ supaya teman-teman bisa menghayati lebih detail lagi. Ini ada rumus 1, 2, dan 3. Dia membandingkan punyanya Ilya Peruma, Tumar, dan Purepatpong. Nah, sama ya. Untuk rumus sama seperti Purepatpong yang tadi ditulis di depan, Tumar ditulis di depan, dan ini tambahan Ilya Peruma. Hasilnya ternyata ketika dilihat, nah dengan panjang ulna sekian, sekian, sekian gitu ya, rumusnya Ilya Peruma 167 jadi 168. Kalau rumusnya Tumar 167,9 jadi 166. Oh, kalau rumusnya uh, Purepatpong 167,9 jadi 167,61. Begitu pula nanti yang wanita seperti itu, teman-teman analisis satu-satu. Oh, ternyata ketika dilihat kayak estimasi tinggi badannya dari rumusnya Ilya Peruma dengan rata-rata sekian, Tumar rata-ratanya sekian, Purepatong sekian, dicari. Prinsipnya sekali lagi, kalau dia berbeda secara statistik, artinya selisihnya dia dengan tinggi badan aktual dianggap cenderung jauh, ya. Tapi kalau dia tidak berbeda secara statistik, dia cenderung dianggap sama, ya, karena selisihnya sedikit. Ternyata di dewasa muda, setelah dipisahkan laki-laki perempuan, gitu, dua-duanya dianalisis secara statistik, gitu ya,
Di laki-laki, lumus iliaperuma bisa dipakai karena nilainya lebih dari 0,05. Begitu pula pada wanita. Rumus Purepatpong itu bisa dipakai, baik itu pada pria maupun pada wanita, karena angkanya lebih besar dari 0,05. Silahkan mau pakai yang mana. Tapi tadi dasarnya jelas, estimasinya ada referensi yang mendukung kenapa pakai rumus itu. Nah, di dewasa muda kita bisa pakai punya Ilya Peruma sama Purepatpong. Sama tadi seperti di lansia gitu ya, tanpa membandingkan pria wanita bisa pakai Purepatpong. Oh, ternyata yang di rumah sakit itu lebih cocok pakai yang punya itu mat. Nah, ini contoh-contohnya ya. Lalu rentang lengan untuk cara pengukuran saya tidak bahas karena sudah selesai gitu ya. Pada saat teman-teman dapat PSG, kita akan bahas lebih ke estimasinya. Nah, pengukuran rentang lengan tidak bisa dilakukan apabila subjek yang diukur memiliki kelainan, baik itu tulang dada, tulang belakang, atau kelainan ekstremitas atas yang parah. Nah, ini salah satu penelitian yang sudah dilakukan untuk rentang lengan. Ini penelitiannya Fatmah di tahun 2008, teman-teman. Rumusnya adalah ini. Konstanta, lalu faktor konversi dikalikan dengan rentang lengannya. Studinya sudah terbit di Ilmu Gizi Indonesia, nanti bisa dilihat di tahun 2017. Ini adalah salah satu studi dari peneliti yang dia membandingkan gitu ya, bagaimana gambaran korelasi antara rentang lengan, tinggi lutut, panjang ulna dengan tinggi badan. Kayak ini berbeda ya, kalau cerita korelasi itu artinya berkorelasi atau tidak. Tadi beda dengan ada beda atau tidak. Nah, kalau dia berkorelasi, p-value-nya harapannya kurang dari 0,05. Berbeda dengan yang tadi. Ternyata setelah dicek, semuanya itu punya korelasi. Baik itu di rentang lengan, tinggi lutut, maupun panjang ulna. Tapi ternyata begitu dilihat, oh, korelasi tertinggi itu dimiliki oleh rentang lengan. Oke. Jadi rumus ini yang punyanya Fatma itu bisa dipakai untuk mengestimasikan tinggi badan pada laki-laki ataupun perempuan. Oke. Ini salah satu hasil penelitian yang sudah publish. Lalu ada lagi hasil penelitian lain, ini yang dilakukan pada mahasiswa Bugis. Oke. Ternyata rumus di sini dia memformulasikan gitu ya. Jadi dari beberapa dia mengecek dari beberapa persamaan. Oh, ternyata dari beberapa persamaan itu ada beberapa yang tidak bisa menggambarkan. Lalu dia membuat regresinya. Nah, dia buat regresi sendiri, rumus sendiri. Bagaimana nih tinggi badannya? Tapi subjeknya hanya di mahasiswa Bugis. Dan dia merumuskan di sini formula terbarunya adalah tinggi badan sama dengan 41,7 ditambah 0,71 dikali rentang lengan. Tapi dia sudah menyampaikan, ini adalah formulasi atau persamaan regresi pada mahasiswa Bugis. Mahasiswa belum tentu bisa digunakan pada penelitian yang lainnya. Sehingga dibutuhkan studi seperti studi-studi sebelumnya untuk melihat bagaimana tingkat dari sensitivitas gitu ya. Uh, Rumus ini bisa menggambarkan tinggi badan seseorang. Nah, jadi ini masih perlu studi lebih lanjut. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, itu untuk estimasi tinggi badan. Jadi rumusnya banyak ya teman-teman ya. Karena rumusnya banyak, saya tidak ngebahas semuanya. Nanti teman-teman bisa melihat beberapa referensinya. Nanti ada referensi lain yang saya sertakan. Itu sudah ada tuh dia mengestimasi berdasarkan ukuran tubuh, mengestimasi berdasarkan berat badan koreksi gitu ya, berdasarkan status obesitas dan sebagainya. Itu banyak. Nanti silakan teman-teman bisa setiap link yang saya kasih bisa dibaca lebih detail lagi. Nah, kita latihan dulu. Sudah mau sejam tapi baru satu bahasan ya. Nanti saya diingetin ya Mbak Hesti kalau waktunya sudah lebih ya. Oke, siap Ibu. Karena ini memang banyak banget materinya. Jadi kayaknya harusnya kuliahnya 100 menit aja kurang ini ya. Karena saking banyaknya gitu ya. Nah ini teman-teman, kita latihan dulu nih. Kalau ternyata nih ada kasus gitu ya. eh Diketahui tinggi badannya aktual itu adalah 152,5, usianya 34 tahun, dengan tinggi lututnya 47 cm, panjang ulnanya 25 cm, lalu di situ rentang lengannya 155 cm.
Pertanyaannya adalah, silahkan teman-teman bisa hitung tinggi badan estimasi berdasarkan rumus yang sudah saya tuliskan. Sahar dan Poi itu untuk tinggi lutut, Kumlea untuk tinggi lutut gitu ya. Tumar, Pore Fatpong, dan juga Fatma. Oke. Ini kasusnya, mohon maaf kemarin belum saya kasih keterangan subjeknya laki-laki atau perempuan ya. Ini subjeknya adalah subjek perempuan gitu. Subjeknya sekali lagi saya ulangi, eh, subjeknya adalah perempuan. Jadi silakan menggunakan rumus perempuan. Saya kasih 5 menit boleh lah ya. Nanti kalau seandainya ada yang bisa jawab, ya bisa lah dapat door prize lah ya. Ini boleh difoto dulu soalnya. Nanti saya balikan lagi untuk rumus-rumusnya. Ada Saharpoy, ada Kumlea, ada Tumar, Pore Patpong, dan Fatma. Eh, Silahkan boleh dicatat nih, tinggi badan aktualnya 152,5 supaya teman-teman punya gambaran. Kayak usianya 34 tahun, tinggi lututnya 47, panjang ulnanya 25, rentang lengannya 155. Nah, kira-kira berapa estimasinya? Saya bukakan rumusnya biar terlihat. Nah, latihan satu aja ya. Silakan latihan mengukur pakai yang tinggi lutut dulu. Untuk tinggi badan estimasi dengan rumus Sahar dan Poi dan juga rumusnya Kumlea dulu. Perempuan ya teman-teman ya, yang dipakai perempuan. Nah, ini sudah saya putarkan untuk rumusnya. Rumus Sahar dan Poi perempuan, rumus Kumlea perempuan. Yuk, silahkan coba dihitung. Tadi soalnya adalah tinggi lututnya 47. Kayak sambil saya tulis mungkin di sini ya. Saya putarkan rumusnya. Tadi TL-nya, tinggi lututnya kita dapat itu adalah 47. Kayak tinggi lututnya 47 teman-teman. Lalu usianya di sini usianya 34 tahun. Usia 34 tahun. Oke. Nah, yuk kalau ada yang bisa mengerjakan satu aja gitu ya, mau rumus kumlea doang boleh, mau rumus apa doang boleh, raise hand boleh loh. Ntar kalau benar eh kita kasih door prize ya. Oh nih Reza Nur Alifia. Ya ada dua yang raise hand, Bapak Ibu sekalian. Kayak Reza sama siapa yang raise hand ya? Nanti bisa dibantu mencatat Fadila, ya Mbak Hesti ya. Fadila Latif. Oke. Ya, boleh Fadila Ibu. Latifunisa. Oke. Yuk, kira-kira Reza dulu deh. Reza ya, bener ya? Iya, Ibu. Oke. Reza sudah mencoba menjawab. Mau jawab pakai yang mana? Yang Kumlea atau yang mana nih? Yang Sahar dan Poi, Ibu. Oh, Sahar dan Poi. Oke. Gimana, Reza? Dapatnya berapa pakai Sahar dan Poi? Dapatnya tinggi badannya 154,8 cm, Ibu. 154,8 cm. Oke, good job. Reza sudah dapat. Nanti kita buka ya jawabannya ya. Ya, benar atau enggak nih? Ibu. Yuk, yang tadi Fadila ya. Iya, Ibu. Fadila ngitung pakai rumus apa? Pakai rumus yang kumlea, Bu. Pakai rumus yang kumlea. Oke, pakai rumus kumlea dapat berapa Fadila? Dapatnya 162,73. Oke, good job. Coba ya kita lihat jawabannya. Kalau tadi benar nanti minta namanya dicatat ya sama Mbak Hesti ya. Oke, kita hitung pakai rumusnya Sahar dan Poi dan juga Kumlea. Sahar dan P berdasarkan tinggi lutut. Gampang ya kalau ini ya. Jadi prinsipnya yang dihitung adalah yang dalam tutup kurungnya dulu. Tadi sudah dapat tinggi lututnya adalah 47, faktor konversinya 2,225, sehingga dapat angkanya 154,8. Benar ya Reza ya? Oke, aplaus dulu lah buat Reza lah ya. Nggak ada tanda ini ya, emoticon ya. Saya agak bingung kalau suruh cari emoticon. Oke, plus ya buat Reza ya. Dicatat ya Mbak Hesti ya. Tadi benar Mbak Hesti. Nanti kita kasih door prize-nya ya. Oke, lalu Terima kasih, tadi Ibu. sama-sama yang Fadila ya. Tadi rumusnya sudah dihitung ya pakai kumlea ya.
ketemunya 162,73. Kayak tinggi lututnya 47, usianya 34 tahun. Dijumlahin dulu semuanya, baru dikurangin 8,16. Angkanya ketemu 162,73. Good job. Kayak keren nih ya, udah pada latihan. Mantap. Bener-bener ya, Fadila tadi dicatat juga ya Mbak Esti ya. Iya, Ibu. Sudah saya catat. Sampai Keren-keren ini, sini. Bu. Ya, aman teman-teman ya sampai sini ya. Aman Jaya Sentosa? Aman, Ibu. Aman. Kita lanjut kalau gitu. Tadi Tumar tinggal dihitung angkanya yang sudah menghitung coba dicocokkan dengan jawabannya apakah sudah benar atau belum kira-kira. Kalau yang pakai Tumar itu adalah 152,2. Kalau pakai yang Pure Patpong itu ketemu 155,87. Pakai Fatmah itu ketemunya 149,83. Nah, dari sini kita bisa melihat oh kira-kira yang paling masuk kemana ya kalau tadi 152,2. Oh, ternyata kalau saya pakai panjang ulna itu akan lebih dekat dengan angkanya. Oh, kalau pakai rentang lengan ya ada selisihnya. Semua ada selisih teman-teman. Tapi mana yang paling tepat, yang paling sedikit selisih yang bisa teman-teman pakai. Bisa difahami ya sampai sini ya? Kita lanjut ya kalau gitu ya. Karena masih banyak. Nah, ini hanya untuk tambahan. eh, Kalau seandainya pasiennya ini masih anak-anak, nggak bisa diukur tinggi badannya gitu ya. Karena kan memang tinggi badan itu bisa diukur pada sesuai dengan usianya ya, lebih dari sama dengan 24 gitu. Atau kalau tingginya sudah lebih dari 85. Kalau belum gimana? Nah, teman-teman boleh pakai estimasi perubahan dari panjang badan ke tinggi badan. Atau sebaliknya dari tinggi badan ke panjang badan. Tinggal angkanya kalau dia harusnya diukur panjangnya, harusnya dia angka sebenarnya adalah panjang untuk status gizinya, tapi dia ngerengek nggak mau diukur panjang, maunya diukur tinggi, ya berarti nanti cuma tinggal kita konversi. Kayak karena kalau panjang badan biasanya lebih besar angkanya. Berarti dari tinggi ditambah 0,7. Kalau harusnya dia yang diukur itu adalah tingginya, tapi dia yang sedang tidak bisa diukur tingginya karena sakit dan lain hal, kita ukur panjang badannya, ya berarti nanti panjang badannya dikurangi dengan 0,7 cm. Kayak ini silakan nanti bisa difahami. Ini untuk yang anak-anak nih tambahan teman-teman.